pendeta yang baru belajar melayani. Jadi kalau ke pendeta terlalu banyak membuat aturan dan menuntut tanpa memiliki kelemah lembutan, lambat laun jemaatnya habis. Nah, kepada pecinta ABAM, kalau ada seorang gembala sidang, jangan terlalu banyak buat aturan. Selama Tuhan masih taruh kamu di situ, di tengah-tengah pelayanan di gereja yang toksik, kau berkata, saya tidak mau menyimpan kepahitan dan luka batin. Justru kamu belajar. Shalom saudara, kita kembali mengikuti ABAM. Kita masuk episode 1150. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Yehuda. Mari kita mulai. Yang pertama dari seorang wanita, Pak, usia 31 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras, bagaimana cara untuk tetap bertahan dan bersikap dewasa dalam menghadapi tim sepelayanan di gereja yang toksik? Dan bagaimana cara menyikapi sikap gembala sidang yang terlalu banyak membuat aturan, menuntut semua pelayan sesuai dengan keinginannya dan selalu menyindir dalam khotbahnya? Apakah saya harus tetap bertahan pelayanan di gereja tersebut atau saya harus pindah gereja? Saya tidak mau menyimpan kepahitan dan luka batin agar jiwa saya sehat dan tenang. Mohon bimbingan dari Pak Eras. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Saya sering menjumpai pendeta seperti ini. Pendeta yang baru belajar melayani, masih belum memiliki hati Yesus. Jadi kalau ke pendeta terlalu banyak membuat aturan dan menuntut pelayan melakukan tanpa memiliki kelemah lembutan, ini belum memiliki hati Tuhan Yesus. Lambat laun jemaatnya habis. Tidak akan pernah jadi gereja yang diberkati dengan jumlah jemaat yang banyak. Tidak akan pernah. Nah, kepada pecinta ABAM, kalau ada seorang gembala sidang, jangan terlalu banyak buat aturan. Jangan terlalu organisatoris. Yang penting bagaimana gembala hidup dalam kekudusan. Setiap kali hadir di tengah-tengah jemaat itu mewakili Tuhan sendiri. Hadirnya seorang pendeta itu hadirnya Tuhan di tengah-tengah umat. Aturan mau bagus bagaimana, kita lihat gereja-gereja yang ADART-nya begitu bagus, berkelahi juga. Sampai tingkat membunuh-bunuhan. Nah, kepada si penanya, selama Tuhan masih taruh kamu di situ, di tengah-tengah pelayanan di gereja yang toksik, betul ya? Ya, toksik. Kamu belajar untuk bisa berselancar. Karena situasi itu mendewasakan kamu. Jadi kamu harus tetap bertahan dalam pelayanan itu selama Tuhan mengendaki kamu masih ada di situ. Kau berkata, saya tidak mau menyimpan kepahitan dan luka batin. Justru kamu belajar tidak punya kepahitan, belajar tidak punya luka batin, itu di keadaan seperti itu. Sebab kapanpun, dimanapun kamu akan menjumpai kasus-kasus di mana kamu bisa mengalami kepahitan dan luka batin. Disinilah letaknya kamu benar-benar berlatih untuk tidak punya kepahitan dan tidak memiliki luka batin. Betul ya Pak? Betul. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Selamat berjuang nak, tetaplah di situ dulu. Nanti suatu hari kamu akan jadi gembala sidang, kamu tidak ikuti teladan salah dari gembalamu itu. Oke, teruskan. Di mana sih ini ya? Ini tinggalnya di Sumatera Utara Pak. Oh, Sumatera Utaranya di mana nggak jelas ya? Ini Padang nama Hijau. Ya, nama daerah mungkin Pak ya. Daerah Padang Hijau. Ya. Oke. Saya kira sementara itu kalau memang terpaksa dia tidak punya gereja ya suruh buka pos PI di sana. Kita bantu. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 37 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Sulawesi Tengah, jemaat dari gereja Protestan. Ya. Shalom Pak, terima kasih atas pelayanan Bapak yang sudah banyak mengubahkan banyak orang termasuk saya dan keluarga saya melalui doa pagi sebagai terapi jiwa. Saya juga mengikuti doa pagi bersama salah satu pendeta GSKI. Pendeta Iya. Michael Maramis ya. Iya. Dikarenakan kalau ikut bersama Bapak Eras di sini sudah jam 6 waktu Indonesia Tengah, sementara saya dan istri harus masuk kerja pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah harus persiapan karena doa pagi adalah waktu di mana kita berjumpa dengan Tuhan sebelum memulai semua aktivitas kita setiap hari. Iya. Saya hanya mau menyampaikan tetap semangat melayani Tuhan ya Pak Eras. Sekalipun akhir-akhir ini banyak yang menyerang Bapak dengan mengatakan bahwa Bapak mendoakan orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan akan miskin, sakit dan mati.
tidak perlu ditanggapi. Ya, itu tidak, kalimatnya tidak begitu ya. Ya, ya. Terus Saya percaya bahwa melalui teladan yang selama ini Bapak Eras tunjukkan, tidak mungkin Bapak mendoakan orang menjadi miskin, sakit, dan mati, sekalipun orang itu jahat. betul, memang kita tidak bermaksud mendoakan orang supaya miskin, sakit, mati. Orang yang mengaku pekerjaan Tuhan dimanapun akan dibuat Tuhan miskin, sakit, dan mati. Kita doakan. Bukan doakan supaya miskin, sakit, dan mati. Lalu ada kalimat kita tidak menyumpahi. Doakan saya. Kan ada begitu? Jadi memang tidak begitu. Bukan kita doakan supaya. Bukan, tidak ada kata supaya. Tapi haters memutar balik. Biar Tuhan nanti yang akan beracara. Terus. Walaupun Bapak salah dalam berkata-kata pada saat khotbah, saya percaya Bapak kilaf, namanya juga manusia, tempatnya salah dan kilaf. Jadi itu kalimat tidak ada komanya. Kalau di dalam tulisan pasti ada koma. Tapi ini pria baik nih. Pria ini mengerti, kalaupun saya salah kalimat, pasti I don't mean it. Saya tidak bermaksud itu. Seperti Yesus juru selamat itu. Yesus bukan juru selamat, maksudnya bukan kita menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Tapi bukan inisiator. Itu ya. Oke. Terus. Tetap semangat Pak Eras, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan membela Pak Eras beserta keluarga. Mohon maaf Pak Eras kalau ada kata yang salah. Nice. You are nice guy, nice person. Senang saya ya. Dari mana nih? Sulawesi Tengah. Pak. Senang suatu hari kita bisa ketemu, bro. I love you. Muliawan nih. Oke, dan berkati. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 30 tahun, menikah tinggal di Jakarta. Shalom Om Erastus, sebelumnya maaf ya Om karena saya ingin memberi sedikit masukan. Kenapa doa pagi waktunya tidak dimulai jam 4 waktu Indonesia Barat saja Om? Atau doanya diubah setiap malam saja? Soalnya kalau jam 5 waktu Indonesia Barat yang bekerja di kantor cukup mepet waktunya. Iya sih. Karena harus persiapan untuk berangkat ke kantor. Maaf ya Om, ini hanya usul saja. Terima kasih, Elohim Yahweh memberkati Om Erastus. Usul yang bagus, tapi kami pertimbangkan ya. Mungkin juga bisa, apakah perlu kami pikirkan, misalnya doa pagi hari ini tutup, lalu kita lempar besok jam 4 pagi. Ngerti nggak? Jadi non-stop gitu Pak, jam 4, jam 5-nya live. Yang 5-nya live, jam 4-nya itu yang ulangan kemarin. Ulangan kemarin. Apakah bisa begitu? Tapi nanti kita tanya Tuhan juga. Ini kan milik waktu Tuhan, episodenya Tuhan, bukan episode kita. Oke, terus. Berikutnya ini sebuah kesaksian Pak dari seorang wanita usia 62 tahun, jemaat GSKI Online. Shalom Pak, terima kasih karena sudah membaca surat saya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas khotbah-khotbah pujian termasuk penyembahan Bapak yang membuat saya semakin diberkati dan semakin dekat dalam mengiring Tuhan. Tetap semangat ya Pak, karena kami selalu mendoakan agar Bapak sehat selalu dan tetap memberi motivasi kepada kami semua anggota ABAM. Tuhan Yesus memberkati. Ini ibu-ibu usia 62 tahun, GSKI Online, kita nggak tahu di mana asal mualanya. Asalnya ya, Ibu Tunisia Tobeli. Namanya unik juga ya, Tunisia. Ini kalau C-nya nggak ada jadi Tunisia ini. Tunisia Tobeli. Terima kasih Ibu Tunisia untuk dukungannya, untuk kasih sayangnya bagi kami. Tuhan memberkati Ibu. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 27 tahun, berprofesi sebagai mahasiswa, belum menikah, tinggal di Jawa Tengah. Ini jemaat dari salah satu gereja baptis. Shalom Pak Eras dan tim ABAM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saya yang telah dijawab di episode 1114. Ini tentang kesaksian yang berhasil seperti apa ya. Terus jawabnya? Ya, jawabnya adalah bahwa kesaksian yang paling berkuasa adalah perbuatan yang bisa dinikmati Allah dan sesama. Amin. Saya akan bertanya kepada Pak Eras, tetapi izinkan saya sharing terlebih dahulu. Saya sangat menyukai lagu-lagu Pak Eras sejak saya masih remaja sampai sekarang. Karena lagu-lagu Pak Eras mewarnai perjalanan kehidupan saya, dan lagu Bapak selalu saya nyanyikan di setiap langkah hidup saya. Lagu favorit saya adalah Menyenangkanmu, yang liriknya berbunyi sebagai berikut. Lebih dari segalanya dalam segala perkara. Lebih dari segalanya dalam segala perkara. Selalu melakukan kehendak Bapa.
dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Refrennya gimana sih? Menyenangkanmu, 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 ya. dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Oke, teruskan kalimatnya. Ya. Saat saya menyanyikan dan menghayati lagu ini, saya membayangkan Yesus sedang melakukan segala pekerjaan Bapa di bumi ini selama 33,5 tahun. Dan segala sesuatu yang dia lakukan berkenan kepada Bapa. Saya menemukan bahwa lagu Pak Eras sesuai dengan Yohanes 8 ayat 29 yang berkata bahwa Bapa senantiasa menyertai Yesus karena Yesus senantiasa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Bapa. Pertanyaan saya adalah pengalaman apa saja yang Pak Eras alami saat berjuang untuk menyenangkan hati Bapa dari menit ke menit? Waduh, pengalaman apa saja. Ini aja lah, intinya begini, jatuh bangun. Itu penting, jatuh bangun. Kerinduan untuk untuk menyenangkan Tuhan itu tidak mudah terjawab. Tidak mudah terimplementasi. Tidak mudah terrealisir. Karena kita punya daging yang seringkali secara refleks ya, menuntut kita memuaskan dan kita bisa salah. Juga ucapan kita dan pikiran kita. Tetapi tidak boleh berhenti. Bangkit lagi, bangkit lagi. Akhirnya kita hampir tidak jatuh lagi. Kalau dulu satu hari bisa 30 kali jatuh, nanti lama-lama 15, nanti lama-lama 10, nanti lama-lama 5. Lama-lama nggak ada dosa. Kalau dulu dosanya sebesar ini, lama-lama sebesar ini, lalu makin kecil sampai tidak bikin dosa lagi. Itu pengalaman real dan luar biasa. Tuhan menuntun kita. Kehadiran Tuhan kita rasakan waktu kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Ya, bukan hanya pada waktu sakit sembuh, hanya seketika. Tapi menit ke menit kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berusaha hidup suci. Oke. Menurut Bapak, apakah seseorang mencapai keserupaan seperti Kristus dalam usia tertentu? Misalnya usia 50 tahun sudah serupa seperti Kristus atau sudah sempurna? Ya tergantung berapa banyak Tuhan memberi. Ada orang bertobat usia 40 tahun. Beda dengan orang yang bertobat dari umur 10 tahun. Orang bertobat sama-sama usia 40 tahun. Tapi yang satu di pedalaman Papua, yang satu di Tangerang. Beda lagi. Tapi yang jelas yang diberi banyak, dituntut banyak. Oke. Apakah untuk mencapai keserupaan seperti Kristus merupakan proses panjang seumur hidup manusia? Amin, betul. Sepanjang umur kita. Apakah Bapak bersedia menjadi Bapak rohani saya melalui khotbah-khotbah Bapak di truth.id? Dengan senang hati. Nanti kamu saya kirimi buku deh, ya. Tolong, ini namanya Noel ini. Iya, baik. Nanti kita kirim buku ya. Kalau ada buku-buku kita kirim ke anak rohani saya ini ya. Oke. Mohon doakan saya Pak, supaya saya menjadi hamba Tuhan yang senantiasa berkenan di hati Bapak. Seperti yang telah Bapak teladankan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih banyak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abam. Ini bisa jadi hamba Tuhan ini. Ya. Amin. Dia sudah S1 belum? Iya, ini seorang mahasiswa sih Pak. Mungkin belum lulus ya. Belum lulus. Ya, mungkin mahasiswa S2 juga bisa. S2, S3 ya. Coba nanti ditanyakan ya, Pak Yuda yang kontak. Baik. Yang begini calon perwira tinggi. Ini bisa jadi gerilya yang berani ini. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 58 tahun, tinggal di Jakarta, jemaat dari GSKI. Amin. Shalom Pak Erastus dan tim Abam yang kami kasihi. Saya adalah jemaat Bapak yang baru bergabung lebih dari setahun. Saya juga seorang yang lahir baru, walaupun pernah jatuh beberapa kali dan saya sering mengalami mujizat langsung dari Tuhan Yesus. Pada saat mengikuti sesi tentang monoteisme, saya berdoa kepada Allah Bapa dan menanyakan bagaimana hubungan Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga Tuhan membukakan pikiran saya tentang bola lampu. Lalu saya teringat beberapa tahun lalu Tuhan pernah memberitahu hal serupa. Saya menganalisa bola lampu adalah Yesus dan setrum adalah Allah Bapa. Sempurna. Di kitab Wahyu pun ada. Yesus lampunya. Terangnya itu Allah Bapa. Udah jelas begitu orang kok kadang-kadang nggak mau ngerti. Waduh, terus.
Setelah mengikuti lebih dalam lagi tentang monoteisme yang Pak Erastus bawakan, saya berdoa lagi memohon kepada Allah Bapa supaya menaruh di dalam mimpi saya yang lebih jelas lagi. Apakah Allah itu monoteisme atau Allah itu Tritunggal? Pada malam itu juga saya bermimpi buku Injil atau Alkitab terbuka di depan saya dan mata saya tertuju pada lembaran sebelah kanan. Tiba-tiba keluar tulisan yang semakin besar dan sangat jelas tertulis Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, di bawahnya tertulis lagi Tritunggal. Dan hanya ini saja yang terbaca dengan sangat jelas. Pak Erastus yang saya kasihi, tolong Bapak menanggapi mimpi saya ini dan semoga mimpi saya ini bisa menjadi evaluasi bagi kebenaran Allah Tritunggal. Sebenarnya saya juga pernah berkata, saya tidak menolak Tritunggal. Asal konsepnya benar. Allah Bapa itu Allah semesta alam, sumber dari segala sesuatu. Anak itu adalah anak Allah yang diberi kekuasaan untuk memerintah setelah ia menyelamatkan. Dan Roh Kudus itu rohnya Bapa. Tapi jangan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi. Salah itu. Ya, itu. Lalu juga jangan berkata bahwa anak sejajar dengan Bapa dan Roh itu pribadi lain. Itu jelas salah. Kalau Yesus lampunya, Allah itu terangnya, tidak sejajar. Lampu tanpa terang tidak ada apa-apanya. Apalagi yang menggambarkan matahari, panas, terang, dan panas. Terangnya nggak ada panasnya. Kalau mau cuma terang doang. Dan itu tidak bisa jadi gambaran. Jadi benar Allah Bapa, ada anak. Anak ya, jangan Allah anak. Bagus ya. Kalau Allah anak jadi rusak. Allah Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Itu bisa dikatakan Tritunggal. Saya pernah khotbahkan itu. Tapi bukan Tritunggal seperti Trinitas ya. Kamu sudah benar tadi itu lampu, bola lampu itu. Ya. Jelas ya? Jelas. Mantap. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 54 tahun, sudah menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya ingin bertanya tentang pernikahan dalam Alkitab. Firman Tuhan menyatakan bahwa perceraian dilarang keras karena 2 orang yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Istri saya sudah lama tidak tidur dengan saya, hampir 10 tahun di tempat tidur yang kudus ini. Istri sudah pergi entah kemana, jadi saya bangun dan tidur selalu peluk bantal sendirian padahal kami belum bercerai. Sampai akhirnya saya meminta jawaban istri perihal status kami, tapi dia tidak mau menjawabnya dan selalu bilang cerai saja. Saya pernah beberapa kali berkata, kita belum bercerai, kita masih suami istri. Jika suami istri sedang bermasalah, maka bisa dibicarakan baik-baik. Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa. Mari kita tidur sama-sama ya. Tetapi dia menjawab dengan marah katanya, jangan paksa dan jangan menuntut saya. Saya harus bagaimana ya Pak? Apakah saya harus diam dengan berdoa dan digantung terus-menerus? Terima kasih Pak, saya sangat perlu jawaban dan sharing dari Pak Pendeta Erastus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang pertama, mengapa sampai istri begitu? Kalau pernah ada kesalahan dari Anda, apakah istri sudah melihat Anda berubah? Mesti bisa masalah pencarian nafkah. Suami yang tidak bertanggung jawab tidak bisa memberi nafkah. Bisa masalah perselingkuhan. Atau kesalahan fatal yang Anda lakukan sampai istri menjadi patah arang. Atau istri yang memang nakal, liar dan tidak mau menjadi istri yang baik. Saya tidak tahu. Tetapi yang sekarang kamu lakukan ya Pak, umurmu udah 54 tahun, udah lewat 50. Mestinya enggak usah pusing soal ini. Ya mungkin karena kamu tidak sanggup hidup sendiri. Kalau saya bisa menyarankan kamu, pikir saja langit baru, bumi baru. Kalau Anda berkata, ya kan nggak semua orang seperti Pak Eras atau pendeta. Sama kita orang-orang laki-laki yang bisa punya hasrat-hasrat yang sama. Tapi kita bisa memilih untuk langit baru, bumi baru, di mana kita akan menikmati hidup yang sempurna di sana. Dan semua yang ada di bumi ini akan ada juga di sana. Jadi kita fokus saja untuk kehidupan yang akan datang. Dan Bapak, Anda bisa tidak terganggu. Tidak terganggu dengan istri, sebab Anda bisa sendiri. Jadi saran saya adalah,
lupakan istri. Sampaikan ke dia bahwa kau masih mencintai dia dan menunggu sampai kapanpun. Lalu katakan, saya sedang belajar untuk menjadi sempurna. Saya belajar untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah melalui Truth.id yang digembalakan oleh Pendeta Erastus. Itu yang kamu lakukan. Kalau mau dengar sharing saya itu, lupakan istri. Bukan membuang dia, tetapi nantikan dia pada saat Tuhan akan bekerja dan mengembalikan kamu di pelukmu. Kamu yang harus berubah dulu. Untuk apa dapat istri tapi kamu binasa? Ya? Oke, cukup jelas. Cukup. Kok diomelin sih? Nggak diomelin. Ya udah, ya. Peluklah guling dulu. Dan kamu akan dipeluk Tuhan. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Taiwan. Shalom Pak Eras dan Pak beserta tim Abam. Ya, saya tidak ada pertanyaan dan hanya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Eras yang sudah mau bertemu dengan saya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Sebenarnya waktu bertemu dengan Bapak, saya mau mengucapkan terima kasih atas firman dan ajaran Bapak yang banyak mengubah kehidupan saya selama 3 tahun belakangan ini. Pada waktu bertemu dengan Bapak, saya tidak bisa ngomong apa-apa dan hanya air mata yang jatuh. Seandainya kebenaran ini disampaikan 3 atau 20 tahun yang lalu, mungkin banyak jiwa yang diselamatkan. Terus maju Pak Eras, walaupun dunia selalu mengatakan bahwa Bapak adalah orang sesat. Doa yang tulus dari hati saya untuk Pak Eras, kiranya Bapak sehat selalu dan diberi umur yang panjang. Amin. Karena masih banyak orang yang membutuhkan firman keras yang Bapak sampaikan. Di akhir kata, salam dari kami, IRF, International Rehoboth Fellowship Taiwan. Wow, wow. Ada International Rehoboth Fellowship Taiwan ya? Ini tolong dilembagakan. Hubungi Pastor Stephen untuk melembagakan ini. Ya, supaya anak-anak kita yang di Taiwan bisa kita lindungi lewat kelompok ini. Karena Pak, ada keluarga-keluarga yang mengirim anaknya ke Taiwan supaya dimasukkan dalam kelompok International Rehoboth Fellowship Taiwan. Pemimpinnya juga kalau nggak salah orang cukup cakap ya. Siapa itu ya? Ada ya, saya agak lupa namanya. Ada. Nah, supaya beliau bisa melindungi jemaat anak muda yang di Taiwan. Senang sekali kepada Ibu Alan yang waktu itu hadir. Saya bawa ke ruangan saya. Lalu sempat saya peluk ya nak. Sempat saya peluk, dia nangis ya. Tangan saya selalu terbuka untuk Ibu. Ya, kalau hadir di Jakarta, kami adalah keluarga Ibu dan Ibu jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami di Mall Kelapa Gading lantai 5. Ibu adalah keluarga kami. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat gereja Protestan. Shalom Bapak Erastus Sabdono, sebelumnya saya izin share kesaksian saya Pak. Saya sendiri sekarang terpanggil untuk melayani di denominasi gereja yang berbeda dengan Pak Eras. Namun menurut saya kebenaran Injil tidak bisa dan tidak boleh dibatasi oleh tembok denominasi. Beberapa bulan yang lalu saya sempat mengalami pergumulan di mana saya merasa harus mencari Tuhan lebih lagi. Saya giat dalam doa, saat teduh dan berpuasa, serta banyak belajar mengenai kebenaran firman. Salah satunya adalah dari Truth.id dan Abam. Lalu di suatu momen waktu itu baru selesai doa malam dan hendak tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang membangunkan saya. Saya melihat banyak sekali salib, di situ ada saya dan ada calon istri saya. Saya melihat diri saya dan calon istri saya membasuh kaki banyak orang. Lalu saat itu juga saya terbangun langsung berlutut di samping tempat tidur dan ada yang menuntun tangan saya untuk berdoa dengan posisi tangan terbuka serta kepala saya dibelai. Di situ saya seperti mendapat keyakinan bahwa ini adalah momen di mana Tuhan Yesus mengurapi saya dan tepat seperti yang Pak Eras jelaskan waktu itu. Dalam kurung saya pernah bertanya di Abam soal kesucian hati dan Pak Eras berkata saya akan berjumpa dengan Tuhan. Nah semenjak kejadian itu saya merasa ada saya berkata bahwa kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Di Abam Pak. Terus. Jadi ini jawabannya. Bahwa dia mengalami. Seperti dibelai. Nah semenjak kejadian itu saya merasa ada karunia baru yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Saya jadi makin giat belajar firman dan bisa menjelaskan atau menceritakan Injil kepada orang-orang. Padahal sebelumnya saya adalah seorang introvert, seorang pendiam ya Pak. Tertutup. Ya.
Mengenai karunia baru ini, kebetulan di gereja tempat saya melayani sedang dibutuhkan seorang kakak pembina untuk sharing renungan. Nah, saya merasa terpanggil untuk bisa sharing kepada adik-adik dan teman-teman saya di gereja. Namun di satu sisi saya juga agak merasa takut dan sungkan karena saya sendiri tidak ada latar belakang sekolah teologi. Saya kadang merasa tidak enak, takutnya dari pihak gereja menganggap saya kebablasan. Karena posisi saya adalah jemaat biasa, bukan seorang penatua, majelis, apalagi pendeta. Bagaimana menurut Pak Eras? Apakah saya teruskan panggilan ini dan meresponi karunia baru dari Tuhan ini untuk saya menginjil? Atau sebaiknya saya urungkan saja niat saya tersebut? Saya jawab, ya, jangan berhenti bicara kalau Tuhan tidak tutup mulutmu. Ya. Tapi kalau Tuhan suruh kau bicara, kau tutup mulutmu, kamu kehilangan kesempatan. Ya. Artinya bicaralah terus. Kamu orang yang dipilih. Dan mimpi yang kamu alami itu tidak kamu karang itu. Ya. Pengalaman kamu itu benar. Tidak mudah saya berkata kepada orang kamu akan ketemu Tuhan. Ya. Oke? Dan itu merupakan nubuatan yang kamu alami. Ya. Kalau menurut Bapak, saya perlu lanjutkan pelayanan tersebut? Lanjutkan. Ya. Apakah Pak Eras memiliki buku pedoman untuk saya dapat belajar menginjil secara sistematis, Pak? Terima kasih sebelumnya Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati selalu. Sebenarnya penginjilan yang benar itu adalah kelakuan kita. Kelakuan kita yang memancarkan pribadi Kristus, itu penginjilan yang benar. Jadi itu yang harus kamu perjuangkan. Nah, kalau buku panduan, Roh Kudus akan pimpin kamu. Sebab menghadapi setiap individu itu beda. Nggak ada panduannya, hanya Roh Kudus. Di satu kota, itu caranya bisa beda. Semarang, Jakarta, Solo, beda-beda. Di Solo pun di lingkungan mana ini? Ya. Lingkungan orang berada atau dengan orang yang kurang berada. Ya. Beda-beda, hanya Roh Kudus yang akan pimpin. Tapi yang penting, perilaku kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diutus Tuhan Yesus. Itu saksi. Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, menikah tinggal di Jakarta, jemaat dari Gereja Protestan dan GSKI. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Waktu doa pagi di kebun jeruk, Bapak memukul muka Bapak dengan keras berkali-kali. Kalau saya boleh bertanya, apakah maksudnya ya Pak? Maksudnya saya menyesal. Itu saja. Ya. Apakah saya juga harus melakukannya? Tidak boleh. Karena kamu dan aku beda. Ya. Untuk kelas seorang hamba Tuhan seperti saya mestinya tidak boleh meleset. Ya. Dan saya merasa meleset ketika saya mengajari orang memberi dengan mengatur waktu sekian bulan, jumlahnya sekian, itu salah. Ya. Oke? Dan saya mengaku itu salah. Saya kira cukup. Betul ya Pak? Ya. Atau masih ada lagi? Oh, ini soal memukul kepala itu hari pagi-pagi. Iya, di kebun jeruk. Itu ada yang juga berkata kepada saya, Pak jangan ulangi lagi dong. Karena sedih Pak lihatnya. Enggak, itu spontan sih. Spontan ya Pak. Jadi kita itu harus mengajar orang kalau memberi persembahan itu. Jangan diatur waktu sampai mati. Juga jangan diatur jumlahnya. Tergantung Roh Kudus. Sebab kalau kita sudah mulai mematuk tanggal, jumlah, waktu, durasinya. Ya, betul ya. Ya. Lalu jumlah, kita tidak mendengar suara Roh Kudus lagi. Ya minta maaf ya saudara. Tetapi kalau bagi saudara yang sudah memiliki komitmen untuk Rehoboth Foundation, lakukan itu. Penuhi itu. Tapi jangan menjadi harga mati, nanti jadi Taurat baru. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati saudara sekalian.